Perasaan di jalan ini tidak pernah ada warung. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul warung makan? Sejak tadi saya sendirian, ibu ini siapa? Aku yang sudah lama menunggumu datang. Loh, tadi di depan warung ini jalan raya. Kenapa sekarang jadi hutan? Karena kau sudah melangkah terlalu jauh ke tempat yang bukan milik manusia. Senang sekali rasanya sayang. Iya, aku juga. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Akan tiba waktu itu. Sebelum kita lanjut, mari bantu dengan like dan subscribe dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton video ini. Tidak ada yang percaya ketika seorang sopir bus sederhana tiba-tiba hidupnya berubah drastis setelah satu perjalanan malam. Awalnya ia hanya berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menolong seorang perempuan yang berdiri sendirian di dekat hutan alas purwo. Namun sejak malam itu, ia mulai didatangi mimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi itu, perempuan misterius itu selalu datang sambil membawa seorang anak kecil yang memanggilnya ayah. Tidak ada yang tahu apakah itu sekadar mimpi, atau sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Sejak kejadian itu, rezekinya mengalir deras, seolah ada sesuatu yang mengikuti dan menjaga hidupnya. Inilah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang sopir bus dari Banyuwangi. Sebuah kisah yang membuat banyak orang berkata, "Jangan pernah berhenti di alas purwo saat tengah malam." Sopir bus yang hidupnya biasa saja. Langit Banyuwangi sore itu terlihat agak mendung ketika Pak Seno selesai mencuci bus yang akan ia bawa malam nanti. Air sabun masih menetes dari bagian depan kendaraan besar berwarna hijau tua itu. Ia berdiri sambil mengelap tangannya dengan kain lap yang sudah lusuh. Bagi orang lain, pekerjaan menjadi sopir bus mungkin terasa melelahkan, tapi bagi Pak Seno, itulah cara paling jujur untuk menghidupi keluarganya. Sudah hampir 15 tahun ia menjalani profesi itu. Dari yang awalnya hanya menjadi kernet, hingga akhirnya dipercaya membawa bus sendiri. Jalanan panjang antar kota sudah seperti halaman rumahnya sendiri. Ia hafal tikungan tajam, jalan rusak, bahkan warung kopi kecil di pinggir jalan yang biasa menjadi tempat para sopir beristirahat. Pak Seno dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara. Ia lebih sering tersenyum dan mengangguk ketika berbincang dengan sopir lain. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, dan wajahnya selalu terlihat tenang. Namun di balik sikapnya yang sederhana itu, Pak Seno adalah orang yang sangat disiplin. Ia selalu datang lebih awal dibanding sopir lain. Memeriksa kondisi mesin, rem, lampu, dan tekanan ban sebelum berangkat. Ia percaya bahwa keselamatan penumpang adalah tanggung jawab yang tidak boleh dianggap sepele. Di rumahnya yang sederhana di pinggiran kota, Pak Seno hidup bersama istrinya, Bu Ratna. Rumah mereka tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan dinding semen yang sudah mulai pudar warnanya. Namun rumah itu selalu terasa hangat. Bu Ratna adalah perempuan yang sabar dan lembut. Ia terbiasa menyiapkan bekal untuk suaminya setiap kali Pak Seno harus berangkat perjalanan malam. Sore itu Bu Ratna menaruh nasi, telur balado, dan sambal di dalam kotak makan plastik. "Jangan lupa makan kalau berhenti istirahat," katanya. Pak Seno hanya tersenyum kecil. "Tenang saja, Bu." Bagi Pak Seno, kebahagiaan hidup sebenarnya tidak rumit. Selama ia bisa bekerja, membawa pulang uang halal, dan melihat istrinya tersenyum, itu sudah cukup. Ia tidak pernah mengejar kekayaan. Ia hanya ingin hidup yang tenang. Namun ada satu hal yang selalu menjadi bahan pembicaraan di antara para sopir bus yang melewati Banyuwangi, yaitu tentang jalur dekat Alas Purwo. Hutan itu terkenal sangat tua dan lebat. Banyak orang percaya tempat itu memiliki energi yang tidak biasa. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Alas Purwo adalah salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa. Cerita-cerita aneh sering terdengar. Ada sopir yang mengaku melihat bayangan berjalan di tengah jalan. Ada juga yang mengatakan pernah mendengar suara perempuan menangis di tengah malam. Namun setiap kali cerita itu muncul, Pak Seno hanya tertawa kecil. "Ah, paling cuma perasaan saja," katanya suatu malam di warung kopi terminal. Beberapa sopir lain saling berpandangan.
Salah satu sopir tua bernama Pak Wiryo menggeleng pelan. Kamu belum pernah mengalami sendiri. Nomor. Pak Seno hanya mengangkat bahu. Baginya, jalan tetaplah jalan. Hutan tetaplah hutan. Yang berbahaya hanyalah manusia yang ceroboh di jalan. Malam itu sebenarnya perjalanan biasa saja bagi Pak Seno. Ia mendapat jadwal membawa bus dari Surabaya menuju Banyuwangi. Rute yang sudah ratusan kali ia lewati. Bus mulai berangkat sekitar pukul 8 malam. Penumpang tidak terlalu penuh. Sebagian besar langsung tertidur setelah bus keluar dari kota. Lampu jalan mulai jarang terlihat ketika kendaraan itu memasuki jalur yang lebih sepi. Hanya cahaya lampu depan bus yang memotong gelapnya malam. Pak Seno memegang kemudi dengan santai. Musik dangdut pelan terdengar dari radio kecil di dekat dashboard. Perjalanan terasa normal. Tidak ada yang aneh. Belum ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa malam itu akan menjadi perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Beberapa jam kemudian, jarum jam perlahan mendekati pukul 1 dini hari. Dan di depan sana, jalur menuju kawasan Alas Purwo sudah semakin dekat. Perjalanan malam yang terasa berbeda. Malam semakin larut ketika bus yang dikendarai Pak Seno meninggalkan jalur kota terakhir. Lampu-lampu rumah penduduk mulai jarang terlihat. Kini yang tersisa hanya jalan panjang yang membelah kegelapan. Angin malam berhembus cukup kencang, membuat dedaunan di pinggir jalan bergoyang perlahan. Suara mesin bus terdengar stabil, seolah menjadi satu-satunya tanda kehidupan di tengah sunyinya perjalanan malam itu. Pak Seno melirik jam kecil di dashboard. Pukul 1.07 dini hari. Sebagian besar penumpang sudah tertidur. Lampu kabin bus dimatikan, hanya menyisakan lampu kecil berwarna redup agar suasana tetap nyaman. Di kursi belakang, beberapa orang terlihat bersandar dengan selimut tipis. Ada juga yang menempelkan kepala ke kaca jendela sambil tertidur pulas. Bagi Pak Seno, suasana seperti ini sangat biasa. Perjalanan malam memang sering terasa sunyi dan panjang. Namun entah kenapa, malam itu ia merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Bukan sesuatu yang bisa dilihat. Lebih seperti perasaan yang sulit dijelaskan. Bus terus melaju melewati jalan yang semakin sempit. Pepohonan besar mulai terlihat di kiri dan kanan jalan. Ranting-rantingnya menjulur seperti bayangan panjang yang bergerak perlahan tertiup angin. Pak Seno tahu persis daerah ini. Tidak lama lagi mereka akan melewati jalur yang dekat dengan kawasan Alas Purwo. Di siang hari, jalur ini sebenarnya cukup indah. Pepohonan tinggi berdiri rapat seperti lorong alam yang panjang. Banyak wisatawan yang melewati jalan ini ketika menuju pantai di Banyuwangi. Namun suasananya berubah drastis ketika malam tiba. Lampu jalan hampir tidak ada. Hanya cahaya bulan yang kadang muncul di antara celah-celah daun. Pak Seno menurunkan sedikit kaca jendela sopir untuk menghirup udara malam. Udara hutan terasa dingin. Lebih dingin dari biasanya. Ia sempat menggosok lengannya perlahan. Aneh juga, gumamnya pelan. Sekitar 15 menit kemudian, suasana di dalam bus mulai terasa sedikit berbeda. Seorang penumpang di kursi tengah tiba-tiba terbangun. Ia melihat ke arah jendela dengan wajah agak bingung. Udara di dalam bus terasa lebih dingin dari sebelumnya. Padahal AC tidak dinyalakan terlalu kuat. Beberapa penumpang lain juga mulai menggeliat, seperti merasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka bahkan menarik jaketnya lebih rapat. Pak Seno memperhatikan lewat kaca spion. Ia mengira mungkin hanya karena udara malam yang semakin dingin. Namun entah kenapa, suasana di dalam bus terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik dari luar hampir tidak terdengar. Padahal biasanya suara serangga malam sangat ramai di daerah hutan. Pak Seno mencoba menyalakan radio lagi. Namun hanya terdengar suara statik. Kresek, kresek. Ia mematikan radio itu kembali. Ah, mungkin sinyalnya jelek, katanya pada diri sendiri. Namun di dalam hatinya, ada sedikit rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Bus terus melaju perlahan menembus kegelapan. Di depan sana, jalan terlihat kosong tanpa kendaraan lain.
Lampu depan bus menyapu aspal hitam yang sedikit basah oleh embun malam. Pak Seno tetap fokus pada kemudi. Namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berdiri di pinggir jalan. Awalnya ia mengira itu hanya ranting pohon atau papan penunjuk jalan. Namun ketika bus semakin mendekat, bayangan itu terlihat jelas. Seorang perempuan, berdiri sendirian di pinggir jalan hutan. Pak Seno langsung mengerutkan dahi. Jam sudah lewat pukul 1.30 dini hari. Siapa yang berdiri sendirian di tempat seperti ini? Bus perlahan mendekat. Dan ketika lampu depan bus menyinari sosok itu, Pak Seno akhirnya melihatnya dengan jelas. Seorang perempuan berambut panjang, memakai kebaya putih. Dan ia sedang menatap langsung ke arah bus yang datang. Pak Seno tanpa sadar memperlambat kendaraan. Ia belum tahu bahwa keputusan kecil yang akan ia ambil beberapa detik lagi akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Perempuan yang naik ke dalam bus. Bus yang dikendarai Pak Seno semakin mendekat ke sosok perempuan yang berdiri di pinggir jalan itu. Cahaya lampu depan bus kini sepenuhnya menyinari tubuhnya. Perempuan itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Pak Seno mengerutkan kening. Dalam pikirannya muncul berbagai pertanyaan. Siapa perempuan ini? Mengapa ia berdiri sendirian di tengah jalan hutan pada jam seperti ini? Ia sempat berpikir untuk terus melaju saja. Namun hatinya merasa tidak tega. Kalau memang orang yang butuh bantuan, kasihan juga kalau ditinggal di sini, gumamnya. Akhirnya Pak Seno menginjak pedal rem perlahan. Bus besar itu berhenti dengan suara desis rem yang panjang. Beberapa penumpang yang masih setengah tidur sedikit terbangun karena bus mendadak berhenti. Di depan, pintu bus masih tertutup. Pak Seno memperhatikan perempuan itu dari balik kaca depan. Perempuan itu berjalan mendekat dengan langkah pelan. Tidak terburu-buru. Namun ada sesuatu dari cara jalannya yang membuat Pak Seno merasakan sedikit keganjilan. Perempuan itu kini berdiri tepat di depan pintu bus. Lampu kecil di dekat pintu membuat wajahnya terlihat lebih jelas. Wajahnya cantik. Kulitnya terlihat sangat pucat, namun halus seperti tidak terkena debu sedikit pun. Rambut hitam panjangnya terurai sampai melewati bahu. Ia mengangkat wajahnya perlahan dan menatap ke arah Pak Seno. Tatapan matanya tenang. Namun entah kenapa, terasa sangat dalam. Pak Seno menekan tombol pembuka pintu. Ceklek, pintu bus terbuka perlahan. Perempuan itu menaiki tangga pertama lalu berhenti sejenak. "Pak, boleh ikut sampai kota?" katanya dengan suara lembut. Suaranya sangat pelan, namun terdengar jelas di dalam kabin bus yang sunyi. Pak Seno mengangguk. "Iya, silakan." Perempuan itu naik tanpa banyak bicara lagi. Langkah kakinya hampir tidak menimbulkan suara. Beberapa penumpang yang terbangun menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung. Perempuan itu berjalan menyusuri lorong bus dengan langkah tenang. Tidak ada suara sepatu. Tidak ada suara langkah kaki. Seolah ia hanya meluncur pelan di lantai bus. Beberapa penumpang memperhatikannya lewat setengah mata. Ada yang sedikit bergeser di kursinya. Ada juga yang menatap dengan wajah heran. Perempuan itu akhirnya memilih duduk di kursi paling belakang dekat jendela. Ia duduk dengan sangat tenang. Lalu menatap keluar jendela gelap di sampingnya. Pak Seno sempat melihat ke kaca spion. Perempuan itu terlihat jelas di sana. Duduk diam. Tidak bergerak. Namun anehnya, Pak Seno merasa suhu di dalam bus tiba-tiba turun. Tangannya merinding. Ia menggosok lengannya perlahan. "AC terlalu dinginkah?" gumamnya. Padahal ia tahu AC tidak diatur sedingin itu. Bus kembali melaju meninggalkan tempat itu. Mesin bus berdengung stabil seperti sebelumnya. Namun suasana di dalam kendaraan itu terasa berbeda. Sangat berbeda. Beberapa penumpang mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang memeluk tasnya. Ada yang memandang ke arah belakang dengan perasaan aneh. Pak Seno beberapa kali melihat ke kaca spion. Perempuan itu masih duduk di tempat yang sama. Diam. Tatapannya tetap mengarah ke jendela.
Seolah ia sedang memperhatikan sesuatu di luar yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tiba-tiba seorang penumpang di kursi tengah berbisik pada temannya. "Mas, kamu juga merasa dingin?" Temannya mengangguk pelan. "Iya, dingin sekali." Pak Seno mencoba mengabaikan semua itu. Ia kembali fokus ke jalan. Namun jauh di dalam hatinya, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh perlahan. Perjalanan malam itu masih panjang. Dan ia belum tahu bahwa perempuan yang duduk di kursi belakang busnya itu bukanlah penumpang biasa. Permintaan turun di tempat yang tidak masuk akal. Bus terus melaju membelah jalan yang gelap. Cahaya lampu depan memanjang di atas aspal yang lembab, sementara pepohonan besar di kiri dan kanan terlihat seperti dinding hitam yang mengawasi perjalanan malam itu. Pak Seno mencoba tetap fokus mengemudi. Namun pikirannya sesekali kembali pada perempuan yang duduk di kursi paling belakang. Melalui kaca spion, ia bisa melihat sosoknya dengan jelas. Rambut panjangnya masih terurai, wajahnya menghadap jendela. Ia tidak bergerak. Tidak memainkan ponsel. Tidak juga berbicara dengan penumpang lain. Hanya duduk diam menatap kegelapan di luar bus. Suasana di dalam kendaraan itu terasa semakin sunyi. Mesin bus yang biasanya terdengar normal kini justru terasa seperti gema panjang di tengah malam. Pak Seno mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah perjalanan ini tidak lagi terasa biasa. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba Pak Seno melihat bayangan bergerak di kaca spion. Perempuan itu berdiri. Perlahan, ia berjalan menuju depan bus. Langkahnya tetap tanpa suara. Lorong bus yang sempit membuat beberapa penumpang membuka mata saat ia lewat. Mereka menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Namun ekspresi mereka tampak bingung. Seorang bapak yang duduk di kursi tengah bahkan sempat memperhatikan perempuan itu dengan kening berkerut. Perempuan itu akhirnya sampai di dekat kursi depan. Ia berdiri di samping kursi kernet yang kosong. "Pak!" Suara lembut itu membuat Pak Seno sedikit terkejut. Ia menoleh sebentar. "Ya." Perempuan itu menatap lurus ke depan. "Pak, saya turun di sini saja." Pak Seno langsung melirik ke arah jalan di depan. Tidak ada apa-apa. Hanya jalan gelap dan ladang kosong di sampingnya. Pak Seno memperlambat bus sedikit. Ia kembali melihat ke depan melalui kaca besar. Tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada rumah. Tidak ada warung. Tidak ada lampu penerangan. Hanya jalan panjang yang sunyi. "Di sini?" tanya Pak Seno memastikan. Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Nada suaranya tetap lembut. Namun ada sesuatu yang membuat Pak Seno merinding. Seolah-olah perempuan itu sudah sangat yakin dengan tempat itu. Pak Seno kembali melihat ke depan. Ia sebenarnya merasa aneh. Tidak masuk akal ada orang turun di tempat seperti ini pada jam hampir 2 pagi. Namun karena perempuan itu sudah meminta dengan tenang, akhirnya Pak Seno menekan rem perlahan. Bus besar itu kembali berhenti. Pintu bus terbuka dengan suara pelan. Perempuan itu turun tanpa tergesa-gesa. Ia melangkah ke jalan yang gelap. Beberapa penumpang memperhatikan dari dalam bus dengan rasa penasaran. Namun tidak ada yang berbicara. Pak Seno juga memperhatikan lewat kaca depan. Perempuan itu berhenti sebentar di pinggir jalan. Lalu ia menoleh ke arah bus. Dan tersenyum. Senyum itu terlihat jelas karena tersorot lampu bus. Namun entah kenapa, senyum itu terasa sangat aneh. Bukan menakutkan. Tapi seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian perempuan itu berjalan perlahan menjauh, masuk ke arah kegelapan ladang. Beberapa detik kemudian, sosoknya hilang. Seolah ditelan malam. Pak Seno menutup pintu bus. Lalu kembali menjalankan kendaraan. Namun begitu bus mulai bergerak lagi, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suasana di dalam bus tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Seolah sesuatu yang sebelumnya ada di dalam kendaraan itu, baru saja pergi. Mimpi yang terus datang. Perjalanan malam itu akhirnya selesai seperti biasa. Bus tiba di terminal Banyuwangi menjelang subuh.
Langit mulai berubah menjadi abu-abu, tanda matahari akan segera muncul dari balik laut. Para penumpang turun satu persatu sambil membawa tas mereka. Ada yang terlihat masih mengantuk, ada juga yang langsung berjalan cepat menuju ojek atau angkutan kota. Bagi Pak Seno, semua tampak normal. Ia bahkan hampir melupakan kejadian tentang perempuan yang tadi malam naik dan turun di tengah jalan hutan. Saat memarkirkan bus di terminal, ia hanya menguap panjang sambil meregangkan tubuhnya. Perjalanan biasa saja, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa malam itu sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang akan terus mengikutinya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi perlahan akan masuk ke dalam hidupnya. Setelah selesai bekerja, Pak Seno pulang ke rumahnya yang sederhana. Bu Ratna sudah bangun lebih dulu dan sedang menyapu halaman depan. Begitu melihat suaminya pulang, ia tersenyum. "Sudah sampai?" tanyanya. Pak Seno mengangguk sambil melepas jaket tipisnya. "Iya, perjalanan lancar." Bu Ratna kemudian menyuguhkan teh hangat dan sepiring gorengan di meja kecil ruang tamu. Pak Seno makan dengan santai sambil bercerita sedikit tentang perjalanan malamnya. Namun anehnya, ia sama sekali tidak menceritakan tentang perempuan misterius itu. Entah kenapa, ia merasa kejadian itu terlalu aneh untuk dibahas. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya orang yang sedang mencari tumpangan. Ia mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Namun ketika siang menjelang dan ia mulai tidur untuk beristirahat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dalam tidurnya, Pak Seno mulai bermimpi. Awalnya mimpi itu terasa biasa saja. Ia seperti sedang kembali menyetir bus di jalan yang sama seperti tadi malam. Jalan hutan yang gelap. Pepohonan besar berdiri di kiri kanan jalan. Lampu bus menerangi aspal panjang di depan. Namun tiba-tiba bus itu berhenti. Pak Seno melihat ke depan. Di sana, ada seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan. Memakai kebaya putih. Rambutnya panjang terurai. Perempuan yang sama. Yang tadi malam ia temui. Namun dalam mimpi itu, perempuan tersebut tidak meminta naik bus. Ia hanya berdiri menatap Pak Seno. Lalu berkata pelan, "Mas." Pak Seno merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap perempuan itu. Dan kemudian perempuan itu berkata lagi, "Mas, kamu harus bertanggung jawab." Pak Seno langsung terbangun. Napasnya sedikit terengah. Keringat dingin terasa di dahinya meskipun udara pagi cukup sejuk. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil mencoba mengatur napas. "Itu cuma mimpi," katanya pada dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah jendela. Cahaya matahari sudah mulai masuk ke kamar. Suara motor tetangga terdengar dari luar. Semua terlihat normal. Namun ada satu hal yang membuat Pak Seno merasa aneh. Mimpi itu terasa sangat nyata. Bahkan suara perempuan itu masih teringat jelas di kepalanya. "Mas, kamu harus bertanggung jawab." Pak Seno menggeleng pelan, mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu tidak akan berhenti di situ. Karena beberapa malam kemudian, perempuan itu akan kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian. Bayi yang memanggilnya ayah. Sejak mimpi pertama itu, Pak Seno mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya ia mencoba menganggap semuanya hanya bunga tidur. Hal yang biasa terjadi ketika seseorang terlalu lelah bekerja. Beberapa hari setelah perjalanan malam itu, ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Mengantar penumpang, bercanda dengan sopir lain di terminal, lalu pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun setiap kali malam tiba dan ia mulai tertidur, mimpi itu selalu kembali. Ia selalu berada di tempat yang sama. Jalan panjang yang gelap di dekat hutan. Dan perempuan itu selalu muncul di sana. Berdiri menatapnya. Kadang hanya diam. Kadang hanya mengucapkan satu kalimat yang sama. "Mas, kamu harus bertanggung jawab." Pak Seno mulai merasa gelisah. Ia tidak pernah mengalami mimpi yang berulang seperti ini sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, mimpi itu berubah menjadi semakin aneh.
Malam itu Pak Seno tertidur lebih cepat dari biasanya karena tubuhnya sangat lelah setelah perjalanan jauh. Namun ketika ia masuk ke dalam mimpi, ia kembali berada di tempat yang sama. Jalan hutan yang gelap, angin malam yang dingin, dan suara dedaunan yang bergerak pelan. Pak Seno berdiri di pinggir jalan, seperti sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat seseorang berjalan mendekat. Sosok perempuan itu lagi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Perempuan itu tidak datang sendirian. Ia menggendong sesuatu di tangannya. Pak Seno menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Ketika perempuan itu semakin dekat, ia akhirnya menyadari apa yang sedang digendongnya. Seorang bayi. Perempuan itu berhenti tepat di depan Pak Seno. Wajahnya terlihat tenang seperti sebelumnya. Namun tatapannya terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih serius. Ia memandang Pak Seno beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Kemudian ia menunduk sedikit melihat bayi yang digendongnya. Bayi itu bergerak pelan. Lalu perlahan membuka matanya. Pak Seno merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bayi itu menatap lurus ke arahnya. Dan kemudian, bayi itu tersenyum. Sebuah senyum kecil yang anehnya terasa sangat hangat. Perempuan itu lalu berkata pelan, "Mas, ini anakmu." Pak Seno langsung mundur satu langkah dalam mimpi itu. "Apa?" katanya dengan suara gemetar. Namun perempuan itu hanya tersenyum tipis. Sebelum Pak Seno sempat berkata apapun lagi, bayi itu tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Pak Seno. Gerakannya kecil, namun jelas, seolah ingin dipeluk. Lalu bayi itu mengeluarkan suara pelan. Satu kata yang membuat tubuh Pak Seno langsung merinding dari kepala sampai kaki. "Ayah." Pak Seno terbangun dengan sangat tiba-tiba. Napasnya terengah. Jantungnya berdetak kencang seperti habis berlari jauh. Kamar masih gelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.12 dini hari. Ia duduk di tempat tidur dengan wajah pucat. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Bahkan suara bayi yang memanggilnya tadi masih terngiang jelas di telinganya. Pak Seno menatap kosong ke arah lantai kamar. Ia mulai merasa takut. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Rezeki yang datang secara aneh. Setelah mimpi tentang bayi itu, hidup Pak Seno mulai berjalan seperti biasa kembali. Ia tetap bekerja membawa bus antar kota, tetap bangun pagi, dan tetap menghabiskan waktu sederhana bersama istrinya di rumah. Namun beberapa minggu setelah mimpi itu, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan mulai terjadi. Suatu siang di terminal, pemilik perusahaan bus tempatnya bekerja tiba-tiba memanggilnya ke kantor kecil di belakang garasi. Pak Seno sempat merasa heran. Biasanya ia hanya dipanggil jika ada jadwal perjalanan baru atau masalah kendaraan. Namun kali ini suasananya berbeda. Pemilik perusahaan, Pak Hadi, terlihat sedang duduk serius di belakang meja kayu. Ketika Pak Seno masuk, Pak Hadi langsung tersenyum. "Seno, duduk dulu." Pak Seno duduk perlahan. Ia tidak tahu pembicaraan apa yang akan terjadi. Pak Hadi kemudian membuka pembicaraan dengan nada santai. "Saya sudah memperhatikan kerja kamu selama ini." Pak Seno hanya mengangguk pelan. Jarang terlambat, tidak pernah bikin masalah, dan penumpang juga sering bilang kamu sopir yang aman. Pak Seno mulai merasa sedikit gugup. Ia tidak terbiasa menerima pujian seperti itu. Lalu Pak Hadi melanjutkan, "Saya ingin kamu jadi kepala sopir mulai bulan depan." Pak Seno langsung terdiam. Ia bahkan sempat berpikir dirinya salah dengar. "Kepala sopir, saya, Pak." Pak Hadi mengangguk. "Iya, kamu yang paling pantas." Itu berarti gajinya akan naik hampir 2 kali lipat. Bagi Pak Seno, itu bukan perubahan kecil. Itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa mengubah kehidupan keluarganya. Kabar itu membuat hidup Pak Seno berubah cukup cepat. Beberapa bulan setelah promosi itu, keadaan ekonominya mulai jauh lebih baik. Ia bisa memperbaiki rumahnya yang dulu sederhana. Dinding yang dulu kusam mulai dicat ulang.
Atap yang sering bocor akhirnya diganti. Bu Ratna bahkan mulai membuka usaha kecil menjual makanan di depan rumah. Tetangga-tetangga sering berkata bahwa Pak Seno sekarang terlihat jauh lebih beruntung dibanding sebelumnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah Pak Seno ceritakan kepada siapapun. Tentang mimpi yang masih sering datang. Terutama setiap malam Jumat Kliwon. Dalam mimpi itu, ia selalu kembali ke jalan dekat hutan. Dan perempuan itu selalu datang lagi. Namun kini, ia tidak sendirian. Ia selalu membawa anak kecil itu. Dalam mimpi itu, anak kecil tersebut sudah tidak digendong lagi. Anak itu berdiri di samping perempuan tersebut. Sekitar usia 3 atau 4 tahun. Rambutnya hitam dan matanya terang. Ia selalu tersenyum ketika melihat Pak Seno. Kemudian berlari kecil mendekat. Namun sebelum benar-benar sampai, anak itu selalu berhenti beberapa langkah di depan Pak Seno. Lalu mengangkat tangannya. Seolah ingin digendong. Dan dengan suara kecil yang lembut, anak itu selalu berkata satu hal yang sama. Ayah. Setiap kali mimpi itu berakhir, Pak Seno selalu terbangun dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu apakah semua ini hanya kebetulan. Atau memang ada sesuatu dari perjalanan malam di dekat Alas Purwo yang masih mengikutinya sampai sekarang. Jawaban dari orang tua Banyuwangi. Semakin sering mimpi itu datang, semakin sulit bagi Pak Seno untuk menganggapnya sebagai mimpi biasa. Awalnya ia mencoba mengabaikan semuanya. Tetapi setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, mimpi itu selalu kembali. Dan selalu sama. Jalan hutan yang gelap. Perempuan berkebaya putih. Dan anak kecil yang memanggilnya ayah. Suatu pagi setelah mimpi itu datang lagi, Pak Seno duduk lama di teras rumahnya. Ia menatap jalan kampung yang masih sepi sambil memegang secangkir kopi yang mulai dingin. Bu Ratna sempat memperhatikan wajah suaminya yang terlihat jauh lebih murung dari biasanya. "Kamu kenapa, Pak?" tanya istrinya. Pak Seno terdiam sejenak. Ia ragu untuk bercerita. Namun akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata pelan. "Mungkin aku harus menemui seseorang." Ia teringat seseorang yang pernah disebut oleh sopir-sopir lain di terminal. Seorang orang tua di Banyuwangi yang dikenal memahami hal-hal gaib. Siang itu Pak Seno mengendarai motornya menuju sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Jalan desa yang sempit akhirnya membawanya ke sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon mangga besar. Rumah itu terlihat sederhana. Dindingnya dari kayu yang sudah tua. Di depan rumah ada kursi bambu dan sebuah meja kecil. Pak Seno memarkirkan motornya dengan hati yang sedikit gugup. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari dalam rumah. Rambutnya sudah putih seluruhnya. Namun matanya terlihat tajam. "Cari siapa, Nak?" tanya lelaki tua itu. Pak Seno menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. "Saya mau minta saran, Pak." Orang tua itu menatap Pak Seno beberapa detik. Seolah sedang membaca sesuatu dari wajahnya. "Masuk saja." Di dalam rumah itu suasananya sangat tenang. Aroma kayu tua bercampur dengan bau dupa yang samar. Pak Seno duduk di tikar pandan sementara orang tua itu duduk di hadapannya. Tanpa banyak basa-basi, Pak Seno mulai menceritakan semuanya. Tentang perjalanan malam di dekat Alas Purwo. Tentang perempuan yang naik busnya. Tentang mimpi yang terus datang. Dan tentang anak kecil yang selalu memanggilnya ayah. Selama Pak Seno bercerita, orang tua itu hanya diam mendengarkan. Tidak memotong satu kata pun. Namun ketika cerita itu selesai, orang tua tersebut menutup mata sejenak. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Beberapa detik kemudian ia membuka matanya kembali. Tatapannya kini terlihat lebih serius. Orang tua itu akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Kamu berhenti di dekat hutan Alas Purwo malam itu, ya?" Pak Seno mengangguk. "Iya, Pak." Orang tua itu menarik napas panjang. Hutan itu bukan tempat biasa. Pak Seno mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Kadang ada makhluk yang memang menjaga tempat-tempat seperti itu. Pak Seno menelan ludah. Lalu,
Perempuan itu siapa? Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Seno beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Mungkin, dia memilihmu." Pak Seno langsung merasakan dadanya berdebar. Maksudnya memilih. Orang tua itu menjawab dengan tenang. Tidak semua manusia bisa melihat mereka. Tidak semua manusia juga bisa terikat dengan mereka. Pak Seno mulai merasa merinding. Namun kalimat berikutnya membuat tubuhnya benar-benar dingin. Anak yang kamu lihat di mimpi itu, mungkin memang menganggapmu ayahnya. Anak yang menunggu di tepi hutan. Setelah mendengar penjelasan dari orang tua itu, Pak Seno pulang dengan perasaan yang sangat campur aduk. Sepanjang perjalanan pulang dengan motor, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah semua yang ia alami benar-benar nyata? Atau hanya mimpi yang kebetulan terasa sangat jelas? Namun satu hal yang terus teringat di kepalanya adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang tua itu sebelum ia pulang. Mulai sekarang, kalau kamu lewat jalur dekat Alas Purwo, jangan pernah berhenti lagi saat malam. Pak Seno mengangguk waktu itu, meskipun hatinya masih penuh kebingungan. Orang tua itu juga menambahkan satu kalimat lagi yang membuatnya semakin merinding. Kadang sesuatu yang sudah memilih kita, tidak mudah dilepaskan. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Seno terus memikirkan kata-kata itu. Angin sore Banyuwangi terasa sejuk, namun hatinya tetap gelisah. Sejak hari itu, Pak Seno benar-benar mengikuti nasihat tersebut. Setiap kali mendapatkan jadwal perjalanan malam yang melewati jalur dekat Alas Purwo, ia selalu memastikan tidak berhenti di area tersebut. Bahkan ketika ada penumpang yang meminta turun di tengah jalan, ia memilih mencari tempat yang lebih ramai atau dekat perkampungan. Beberapa sopir lain sempat heran melihat sikapnya yang berubah. "Biasanya kamu paling santai lewat jalur itu," kata salah satu temannya di terminal. Pak Seno hanya tersenyum tipis. Sekarang lebih baik hati-hati saja. Ia tidak pernah menceritakan semuanya kepada mereka. Karena ia sendiri masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Mimpi itu. Setiap malam Jumat Kliwon, mimpi itu selalu datang kembali. Pak Seno selalu kembali ke tempat yang sama dalam tidurnya. Jalan hutan yang sunyi. Kabut tipis yang menggantung di udara. Dan dari kejauhan, dua sosok itu selalu muncul. Perempuan berkebaya putih. Dan anak kecil yang berdiri di sampingnya. Namun dalam mimpi-mimpi terakhir, anak itu tidak lagi hanya berdiri diam. Ia mulai berjalan perlahan ke arah Pak Seno. Langkahnya kecil, namun pasti. Pak Seno selalu berdiri terpaku ketika melihatnya. Anak itu berhenti beberapa langkah di depannya. Lalu menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Anak kecil itu kemudian mengangkat tangannya. Seolah ingin digendong. Wajahnya terlihat sangat polos. Tidak menakutkan. Justru terasa sedih. Lalu dengan suara kecil yang lembut, anak itu kembali mengucapkan kata yang sama. "Ayah." Setiap kali mimpi itu sampai di bagian itu, Pak Seno selalu terbangun. Napasnya berat. Jantungnya berdetak kencang. Ia selalu duduk lama di tepi tempat tidur, memikirkan hal yang sama. Apakah semua itu hanya mimpi? Atau benar-benar ada sesuatu di hutan Alas Purwo yang masih menunggu dirinya sampai sekarang? Sampai hari ini, Pak Seno masih tetap menjadi sopir bus. Ia tetap bekerja seperti biasa. Namun setiap kali melewati jalur dekat hutan itu pada malam hari, ia selalu menghindari menoleh terlalu lama ke arah pepohonan gelap di pinggir jalan. Karena jauh di dalam hatinya, ia selalu merasa bahwa di suatu tempat di balik kegelapan hutan itu, ada seorang anak kecil yang masih berdiri menunggu. Menunggu ayahnya pulang. Sesuatu yang masih mengikuti. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian malam itu. Pak Seno masih tetap menjadi sopir bus seperti dulu. Namun sekarang kehidupannya jauh lebih baik dibanding masa-masa awal ia bekerja. Rumahnya sudah diperbaiki. Dinding yang dulu kusam kini terlihat lebih cerah. Halaman rumah juga sudah dipasang pagar kecil. Banyak tetangga sering berkata bahwa Pak Seno termasuk orang yang hidupnya berubah sangat cepat.
Rezekinya seolah selalu datang. Kadang tiba-tiba mendapat bonus besar dari perusahaan. Kadang juga mendapat perjalanan tambahan yang bayaran tipnya cukup besar. Namun tidak ada satupun dari tetangga atau temannya yang tahu bahwa Pak Seno masih menyimpan satu rahasia. Rahasia tentang mimpi yang tidak pernah benar-benar pergi. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Pak Seno kembali mengalami mimpi yang sama. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dalam mimpi itu, ia tidak berada di dalam bus. Ia berdiri di tengah jalan hutan. Kabut tipis menyelimuti udara malam. Suasana terasa sangat sunyi. Kemudian dari kejauhan ia melihat dua sosok berjalan mendekat. Perempuan berkebaya putih. Dan anak kecil yang selalu muncul di mimpinya. Namun anak itu sekarang terlihat sedikit lebih besar. Sekitar 5 atau 6 tahun. Langkahnya lebih mantap dibanding sebelumnya. Anak itu berhenti tepat beberapa langkah di depan Pak Seno. Ia menatap Pak Seno dengan mata yang sangat jernih. Kemudian tersenyum. Namun kali ini anak itu tidak hanya mengangkat tangannya. Ia justru menunjuk ke arah hutan yang gelap. Lalu berkata dengan suara kecil, "Ayah, rumahku di sana." Pak Seno merasakan tubuhnya merinding. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk oleh anak itu. Di balik pepohonan yang gelap, seolah ada jalan kecil yang masuk lebih dalam ke hutan. Sebuah jalan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketika Pak Seno kembali menoleh ke depan, anak itu masih berdiri di sana. Namun perempuan berkebaya putih di belakangnya hanya menatap Pak Seno dengan senyum yang sangat misterius. Tiba-tiba suara mesin bus terdengar dari kejauhan. Lampu kendaraan menyinari jalan. Dalam sekejap, semua sosok itu menghilang. Pak Seno terbangun. Kamar masih gelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan napas berat. Mimpi itu terasa lebih jelas dari sebelumnya. Namun kali ini ada satu hal yang membuat pikirannya tidak tenang. Anak itu berkata, "Rumahku di sana." Dan arah yang ditunjuk anak itu adalah arah hutan Alas Purwo. Sejak malam itu, Pak Seno mulai merasa satu hal yang sangat aneh. Setiap kali busnya melewati jalur dekat hutan itu, ia selalu merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan, mengawasinya, menunggu. Namun Pak Seno tidak pernah berani menoleh terlalu lama. Karena jauh di dalam hatinya, ia takut kalau suatu hari nanti, ia benar-benar melihat anak kecil itu berdiri di sana, di tepi jalan, menunggu ayahnya pulang. Perjalanan yang tidak sengaja. Beberapa bulan setelah mimpi terakhir itu, kehidupan Pak Seno berjalan seperti biasa. Ia tetap menjalani rutinitasnya sebagai sopir bus antar kota. Namun suatu malam, jadwal perjalanan yang ia terima membuatnya sedikit terdiam. Rute perjalanan malam itu ternyata kembali melewati jalur lama. Jalur yang dekat dengan kawasan Alas Purwo. Pak Seno memandangi kertas jadwal itu cukup lama. Dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sudah lama ia berusaha menghindari jalur itu pada malam hari. Namun kali ini jadwalnya tidak bisa ditukar dengan sopir lain. Ia menarik napas panjang. Sudah lama juga tidak lewat sana. Gumamnya pelan. Malam itu akhirnya ia tetap berangkat membawa bus seperti biasa. Penumpang cukup banyak karena akhir pekan. Namun di dalam hatinya, Pak Seno tahu perjalanan ini akan terasa berbeda. Bus mulai meninggalkan kota sekitar pukul 10 malam. Lampu-lampu kota perlahan semakin jarang terlihat. Perjalanan berlangsung normal selama beberapa jam pertama. Sebagian penumpang sudah tertidur. Radio kecil di dashboard memutar lagu lama yang pelan. Namun ketika jam mendekati pukul 1 dini hari, suasana mulai terasa berbeda. Pak Seno melihat papan jalan yang sangat ia kenal. Tulisan itu menunjukkan arah menuju kawasan Alas Purwo. Jalan di depannya mulai semakin gelap. Pepohonan tinggi kembali terlihat di kiri dan kanan jalan. Suasana hutan malam terasa sama seperti bertahun-tahun lalu. Pak Seno menggenggam kemudi sedikit lebih erat. Beberapa kilometer kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Radio di dashboard tiba-tiba berubah menjadi suara statis.
Kresek, kresek. Pak Seno mencoba memutar tombolnya, namun tidak ada perubahan. Beberapa penumpang di kursi depan mulai menggeliat karena udara di dalam bus terasa dingin. Salah satu penumpang bahkan bertanya kepada kernet, "Mas, AC-nya dingin sekali ya?" Padahal AC tidak disetel terlalu kuat. Pak Seno merasakan hal yang sama. Udara di dalam bus tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Persis seperti malam bertahun-tahun lalu. Ia langsung teringat kejadian itu. Perempuan berkebaya putih. Perempuan yang pernah ia tumpangi. Perempuan yang muncul dalam mimpi-mimpinya. Pak Seno mencoba mengusir pikiran itu. Namun sesuatu tiba-tiba membuatnya menahan napas. Di kejauhan, ada sesuatu di pinggir jalan. Pak Seno memperlambat bus sedikit. Lampu depan kendaraan menerangi jalan yang kosong. Dan di sana, di pinggir jalan yang gelap, ada seorang anak kecil yang berdiri. Anak itu memakai baju sederhana. Tubuhnya kecil. Rambutnya hitam. Ia berdiri tepat di tepi jalan hutan. Pak Seno langsung merasakan jantungnya berdetak keras. Anak itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke arah bus yang datang. Dan ketika lampu bus semakin terang menyinari wajahnya, Pak Seno merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Karena wajah anak itu sangat mirip dengan anak yang selalu muncul di dalam mimpinya.